Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa ada patung Buddha dengan wajah dan gaya berpakaian ala dewa-dewa Yunani kuno? Jawabannya ada pada sebuah kerajaan yang hilang dari sejarah populer, tapi punya pengaruh luar biasa besar. Kerajaan Indo-Yunani. Yuk, kita kembali ke abad kedua sebelum Masehi, saat Kekaisaran Maurya yang agung baru saja runtuh di India. Kekosongan kekuasaan ini menjadi kesempatan emas bagi para raja keturunan Yunani dari Baktria, wilayah yang sekarang menjadi Afghanistan Utara. Mereka menyeberang pegunungan Hindu Kush dan mendirikan kerajaan baru di jantung anak benua India bagian barat laut. Pusat kerajaan mereka berada di Gandhara dan Punjab, dengan kota-kota penting seperti Taxala yang legendaris. Bayangkan, di kota inilah para filsuf India berdebat dengan para pemikir Yunani. Di pasar-pasarnya, koin-koin bergambar dewa Zeus dan Herakles beredar bersama simbol-simbol Buddhis. Ini bukan sekadar penaklukan militer, tapi sebuah pertemuan dua peradaban raksasa. Para raja Indo-Yunani, seperti Demetrius dan yang paling terkenal, Mananderatu, tidak hanya membawa pasukan, tapi juga bahasa, seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan Helenistik. Uniknya, mereka tidak memaksakan budaya mereka. Sebaliknya, mereka beradaptasi. Raja Menander, yang dalam teks Buddhis dikenal sebagai Milinda, bahkan dikisahkan menjadi seorang pemeluk Buddha setelah berdialog panjang dengan seorang biksu bernama Nagasena. Kisah dialog mereka diabadikan dalam kitab suci Milinda Panha. Para raja ini juga mencetak koin dwi bahasa, dengan tulisan Yunani di satu sisi dan tulisan Prakrit di sisi lainnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana mereka berusaha menjembatani dua dunia. Puncak dari perpaduan budaya ini adalah lahirnya seni Gandhara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Sang Buddha digambarkan dalam wujud manusia. Dan bukan sembarang wujud, tapi dengan gaya realisme patung Yunani. Rambut ikal, jubah yang berlipat-lipat seperti toga, dan wajah yang tenang, namun berwibawa mirip seperti patung Apollo. Inilah warisan terbesar Indo-Yunani. Sebuah gaya seni yang kemudian menyebar ke seluruh Asia Timur melalui jalur sutra. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, masa kejayaan Indo-Yunani tidak bertahan selamanya. Serangan dari suku-suku nomaden seperti Saka dan Yuezhi dari Asia Tengah perlahan-lahan menggerogoti wilayah mereka. Kerajaan yang tadinya menjadi jembatan peradaban ini akhirnya runtuh dan terpecah belah, sebelum akhirnya lenyap dari peta politik. Meskipun kerajaannya hilang, warisan mereka tetap hidup. Mereka membuktikan bahwa pertemuan budaya bisa melahirkan sesuatu yang baru, indah, dan abadi. Seni Gandhara adalah bukti bisu dari sebuah masa ketika Timur dan Barat bertemu bukan untuk berperang, tapi untuk menciptakan. Jadi, lain kali kalian melihat patung Buddha dengan gaya klasik, ingatlah kisah para raja Yunani di India. Sebuah babak sejarah yang terlupakan, namun sangat penting dalam membentuk peradaban dunia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa!